Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita selalu semangat. Semoga kita nggak bosen, nggak pusing, sering-sering berkelut dengan urusan waris. Kita lanjutkan lagi pembahasan ilmu waris kita. Sekarang kita akan masuk ke masalah aul dalam penghitungan warisan. Kalau kita ingat, kita review yang kemarin, aul itu yang mana ketika total saham setelah kita hitung itu ternyata dia lebih besar dari AM. Nah, sebenarnya ketika total saham itu lebih besar atau mungkin lebih sedikit dari total AM, berarti ada tiga kemungkinan. Yang pertama terjadi aul, yang kedua terjadi rot, yaitu lebih sedikit. Yang ketiga yang benar-benar harus kita pastikan itu karena bisa jadi hitungan kita yang salah, entah itu kita menentukan AM-nya salah atau kita menentukan faretnya bagiannya salah, harusnya dia terhalang malah mendapatkan asoba atau harusnya terhalang malah mendapatkan 1/6. Misalnya ada nenek sama ibu, harusnya nenek terhalang tapi ternyata mendapatkan 1/6 dan ibu tetap mendapatkan 1/6. Nah, kondisi yang kayak gini nih, mungkin ada kekeliruan ketika kita menentukan bagian-bagian warisan. Ini yang harus kita hindari. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aul. Masalah aul. Kalau secara bahasa, al-aul lugatan al-irtifa'u wa ziyadah, yaitu meningkat atau bertambah. Al-aul istilahan, au secara istilah, huwa ziyadatun fi majmu'is siham al-mafrudah wa naqsun fi ansobil warosah, yaitu bertambahnya total saham yang seharusnya sehingga berkurangnya bagian warisan. Kenapa? Karena ketika total saham itu misalnya harusnya 6 seperti AM-nya, ternyata 7, ternyata 9, kayak gitu. Berarti nanti hartanya misalnya ada 12 juta, ya harusnya dibagi 9 bukan dibagi 6. Karena rumusnya ketika terjadi aul, maka dari kita sudah pastikan kalau hitungan kita tidak salah, maka kita akan membagi harta itu bukan dibagi AM, tapi bukan dibagi AM yang awal, tapi dibagi AM yang baru yang terjadi aul itu. Makanya di sini ada diksi wa naqsun fi ansobil warosah, dan berkurangnya bagian warisan. Aul, pengertian aul secara bahasa, aul itu bermakna naik atau meluap. Aul bisa juga berarti bertambah atau menaikkan jumlah bagian ahli waris terhadap asal masalah. Sedangkan definisi aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian-bagian disebabkan kurang pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuanya berlebih dari asal masalahnya. Aul terjadi saat makin banyaknya ashabul furud, sehingga harta yang dibagikan habis, padahal masih ada di antara para ahli waris yang belum menerima bagian. Dalam keadaan tersebut, kita harus menaikkan atau menambahkan pokok masalahnya, sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada, meskipun bagian mereka menjadi berkurang. Nah, kita review lagi, bilangan masalah itu ada 7. Bilangan asal masalah AM itu ada 7. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Asal masalah yang senantiasa nakes atau terjadi rot terus gitu ya, yaitu 4 dan 8. Asal masalah yang terkadang nakes, terkadang aul, terkadang kurang, terkadang lebih, namun terkadang rata, pas gitu, namun tidak pernah aul, tidak pernah terjadi aul, total sahamnya nggak pernah lebih dari AM, itu 2 dan 3. Asal masalah nakes atau aul tapi tidak pernah adil, artinya selalu saja kurang atau selalu lebih tapi tidak pernah rata, sesuai. Yaitu 12 dan 24. Dan asal masalah yang selalu nakes, aul, atau adil yaitu 6.
kita bahas. Izan al-usulul lati la ta'ul hiya. Jadi asal masalah di antara 7 itu yang tidak terjadi awal, yaitu maaf ya. Kalau izan al-usul lati la ta'ul hiya 2, 3, 4, dan 8 ini tidak terjadi awal di AM ini. Misalnya AM2 suami dapat 1/2 karena nggak ada anak. Paman ABN berarti 1 sama 1 2, tidak ada awal. Suami 1/2, saudari kandung 1/2 karena sendiri. AM-nya 2, kemudian 1 sahamnya tidak ada awal. Misalnya AM3 ibu nggak ada anak, nggak ada saudara, 1/3. Paman dapat ABN, asobah bin nafsi, 1 sama 2 sahamnya, jadi 3. Kemudian 2 anak perempuan, 2/3, paman seayah, asobah AM-nya 3, sahamnya anak perempuan 2, paman seayah 1. Misalnya 2 saudari kandung 2/3, 2 saudari seibu 1/3. AM-nya 3, sahamnya saudari kandung 2, saudari seibu 1. Kemudian 4. Suami karena ada anak 1/4, anak laki-laki asobah 1 sama 3. Suami dapat 1/4, anak perempuan 1/2, paman asobah 1 2 1. Nah ini tidak terjadi awal. Kemudian 8, istri 1/8, anak laki-laki ABN 1 sama 7. Istri 1/8, anak perempuan 1/2. Ini paman asobah 1/4/3. Nah tadi adalah AM yang tidak terjadi awal 2, 3, 4, 8. Itu tidak terjadi awal dari AM ini 2, 3, 4, 8. Nah sekarang kita akan bahas izan al-usulul lati qad ta'ul. Nah di sini ada qad, ada ta'ul fi'il mudhari. Qad ini kalau ketemu fi'il madi dia sifatnya akan takkid, akan penekanan. Tapi qad kalau ketemu fi'il mudhari itu sifatnya menjadi terkadang gitu. Jadi asal masalah, pokok masalah yang terkadang bisa terjadi awal adalah 6, 12, dan 24. Nah, pokok masalah yang dapat terjadi awal. Menurut ulama faraid, asal masalah 6 bisa bisa menjadi awal menjadi 7, 8, 9, 10. AM12 bisa terjadi awal menjadi 13, 15, dan 17. AM24 itu hanya bisa di awal menjadi 27. Misal contoh AM6 di awal menjadi 7, 8, 9, 10. Ini menjadi 7. Misalnya suami nggak ada anak dapat 1/2. 2 saudari kandung lebih dari 1, 2/3. Penyebutnya ada 2 sama 3. Berarti AM-nya 6. Mereka muwafaqah 6. Itu 1/2 kali 6 3, 2/3 kali 6 4. 3 tambah 4 7. Kan AM6 berubah jadi 7. Sekarang AM6 berubah jadi 8. Suami 1/2, 1 saudari kandung 1/2, ibu 1/3. AM-nya 6. Kemudian 1/2 kali 6 3, 1/2 kali 6 3, 1/3 kali 6 2. 3 tambah 3 6, tambah 2 8. 6 terjadi awal menjadi 8. Kemudian AM6 menjadi 9. Suami 1/2 nggak ada anak, 1 saudari kandung 1/2 sendiri, ibu ada saudara 1/6, 2 saudara seibu 1/3. AM-nya 6. 1/2 kali 6 3, 1/2 kali 6 3, 1/6 kali 6 1, 1/3 kali 6 2. 3 3 6 7 9. Nah jadi AM6 itu bisa terjadi awal yaitu menjadi 7, 8, 9, sampai 10. Nah ini bahas 10 sekarang. Suami 1/2, 2 saudari kandung 2/3, ibu 1/3, saudara seibu 1/6.
di total 10. Nah, ketika asal masalah 6 berubah menjadi 10, yaitu terjadi aul, maka disebut umul furuh. Karena aulnya terlalu banyak. Furuh tuh kayak angsa, bebek kayak gitu. Kalau punya anak banyak kan gitu. Jadi berubahnya itu banyak gitu. Naiknya banyak dari 6 ke 10, berarti plus 4. Sekarang AM12. Nah, AM12 itu bisa terjadi aul, berubah menjadi 13, 15, dan 17. Contohnya, 3 istri, 1/4. 8 saudara seayah, 2/3. Nenek 1/6. AM-nya 4, 3, sama 6, 12. 1/4 kali 12, 3. 2/3 kali 12, 8. 1/6 kali 12, 2. 3 tambah 8, 11 tambah 2, 13. Berarti terjadi aul nih. Kemudian 3 istri 1/4, 8 saudara saya 2/3, nenek 1/6, saudara seibu 1/6. Kenapa nenek 1/6? Kan ada saudara seibu 1/6. Nenek itu bagiannya hanya 1/6, gak berubah jadi 1/3. Nah, AM-nya 12. 1/4 kali 12, 3. 2/3 kali 12, 8. 1/6 dikali 12, 2. 1/6 kali 12, 2. 3 tambah 8, 11. Tambah 2, 13. Tambah 2, 15. Yang terakhir, AM12 berubah menjadi 17. 3 istri, 1/4. 8 saudari seayah, 2/3. Nenek 1/6. 4 saudari seibu, 1/3. AM-nya 12. Istri sahamnya 3. 8 saudari seayah, 8. Nenek 2, 4 saudari seibu 4. Di total 17. Jadi berubah dari 12 ke 17. Naik 3. Nah, asal masalah 12 jika terjadi aul, diaulkan ke bilangan 17, disebut umul faruj karena semua ahli waris adalah kaum wanita. Jadi terjadi aul itu atau rod itu biasanya karena ahli waris itu tidak ada asobah. Jadi para ahli warisnya itu ashabul furud muqaddaroh. Sekarang AM24 hanya bisa diaul menjadi 27. Jadi mentok paling besar itu 27. Istri 1/8, ada anak. 2 anak perempuan 2/3. Ibu 1/6, ayah 1/6. 8, 3 sama 6. Berarti AM-nya 24. 1/8 kali 24, 3. 2/3 kali 24, 16. 1/6 kali 4, 1/6 kali 24, 4. 1/6 kali 24, 4. Di total 27. Jadi terjadi aul. Yang mana total saham itu lebih besar dari AM. Kita latihan. Seseorang meninggal dan meninggalkan ibu, 2 saudara seibu, dan 2 saudari kandung. Dan harta yang ditinggalkan sebesar 490 juta. Oke, kita praktek. Hartanya 210 juta. Kita tulis dulu. 210 juta. Oke. Kemudian ahli warisnya suami, 2 saudari kandung. 2 ya. Suami dan 2 saudari kandung. Suami gak ada anak, berarti 1/2. 2 saudari kandung lebih dari 1, berarti 2/3 ya. 2 sama 3 berarti di sini kita taruh AM-nya 6. Kemudian 1/2 kali 2 kali 6, 3. 2/3 kali 6, 4. Berarti 3 tambah 4, 7. Berarti 7 nih. Kita lihat 7. Sedangkan AM-nya 6. Berarti terjadi aul. Lalu apa yang kita lakukan nih? Apakah 210 juta itu dibagi 6? Tidak, tapi dibagi 7. Itu kita sebut AM yang baru. Berarti 210 juta ini dibagi 7. Kita kasih tanda dia adalah AM baru karena terjadi aul. Jadi jangan dibagi AM yang lama, tapi dibagi AM yang baru 7 ini. Berarti 3/7. Kita ini dulu. 210 dibagi 7 berarti hasilnya 20 juta ya.
Berarti 3/7 dikali 20 juta. Berarti berapa? Jangan 3, kita kan udah dibagi nih, dibagi 7 AM yang baru. Nanti pas lagi kita ngitung di bagian ini juga jadi semuanya per 7. 3/7 kali 20 juta. 3/7 kali, oke kayak gini. Karena 3/7, jadi ada 2 cara nih. 3/7 dikali harta gitu ya, atau 4/7 dikali harta. Ada gini, jadi bisa kita bagi di awal atau kita bagi di sini. Jadi kita di sini nanti 3/7 dikali harta, 3/7 kali 210 juta, atau 4/7 dikali harta, yaitu 4/7 dikali 210 juta, atau kita bagi hartanya di sini langsung. Jadi 210 dibagi 7 yaitu 20 juta. Nanti di sini kita ganti berarti bukan 3/7, langsung aja 3 kali 20 juta. 4 dikali 20 juta. Jadi boleh dihitungnya di sini, dibaginya di atas ini atau di bawah. Berarti suami dapat 60 juta. Kemudian suami dapat 6 kali dan dapat 80 juta. Apakah salah? Oh, ini 30 juta. Oke. Ada keliru. 210 dibagi 7. 30 juta. Oke, jadi jangan keliru nih. Kayak gini aja bisa keliru kan? Berarti salah nih ke bawah. 3 dikali 2, aduh kok 4 ya, 30 juta, berarti 3 kali 3 9, Masya Allah, subhanallah, mohon maaf ya. 4 dikali 30 juta berarti 120 juta. Pantesan tadi kurang. Berarti 100, kita make sure lagi nih, 120 tambah 90, 210 juta, berarti pas baginya. Jadi kalau terjadi aul, hartanya jangan dibagi AM awal, tapi dibagi AM baru yang terjadi aul itu. Oke, ini pembahasan kita tentang masalah aul dalam penghitungan warisan. Sebelumnya mohon maaf karena tadi di tengah-tengah banyak gangguan batuk, terus barusan juga ternyata ada kesalahan, 210 dibagi 7 malah 20, yaitu harusnya 30 juta. Oke, sampai sini semoga bisa mudah dipahami. Astaghfirullahaladzim, barakallahu lana walakum, syukran lakum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.